Setelah menyaksikan seluruh proses pembuatan roda gigi besar oleh para ahli dari Pakistan, saya akhirnya mengerti mengapa mereka disebut sebagai mekanik tangan. Meskipun metode pengecoran tradisional ini memakan waktu dan tenaga, namun mereka benar-benar dapat memproduksi roda gigi raksasa yang berkualitas baik dan terjangkau bagi masyarakat Pakistan. Karena ukuran roda gigi yang sangat besar, kotak pasir tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pembuatan cetakannya. Untuk itu, para ahli memutuskan untuk membuat cetakan lubang di lokasi. Mereka pertama-tama meletakkan lapisan pasir tebal di tanah dan menempatkan cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah penyesuaian yang teliti, mereka kembali menutupi cetakan dengan pasir untuk mengisi celah di sekitarnya dan memadatkannya, sehingga membentuk kotak pasir lubang yang sempurna. Karena ini adalah kotak pasir, maka penutupnya tentu tidak boleh ketinggalan. Para ahli akan menggunakan rangka besi untuk membuat penutup sambil menempatkan beberapa batu bata di tengah cetakan untuk membuat saluran penuangan untuk mencegah pasir menjadi longgar dan retak selama penggunaan di kemudian hari. Para ahli akan menambahkan tulangan baja yang tidak beraturan di dalam rangka besi sebagai penopang struktur internal. Setelah pemeriksaan dan konfirmasi yang cermat, pembuatan kotak pasir lubang baru dianggap selesai. Meskipun operasinya tampak rumit, namun setiap langkah sangat penting, meletakkan dasar yang kokoh untuk pengecoran roda gigi yang halus di tahap selanjutnya. Pembuatan cetakan pasir belum mencapai standar pengecoran. Para ahli akan membuat beberapa lubang kecil di atasnya, dan menyuntikkan karbon dioksida. Tujuannya adalah untuk membuat pasir cetak mengeras dengan cepat, meningkatkan stabilitas keseluruhan bentuk pasir. Selanjutnya, para ahli pengecoran profesional mulai membuat cetakan berbentuk gigi. Mereka mengisi pasir cetak ke dalam cetakan yang telah disiapkan sebelumnya, dan juga menyuntikkan karbon dioksida. Menunggu pasir cetak mengeras sebelum melepaskan cetakan. Dengan demikian, mereka mendapatkan cetakan berbentuk gigi satu persatu. Setiap kali meletakkan cetakan, para ahli akan menggunakan jangka sorong untuk melakukan pengukuran yang tepat dan menyesuaikan posisinya untuk memastikan bahwa gigi yang dicetak berikutnya dapat memenuhi spesifikasi standar. Setelah melalui penempatan dan penyesuaian yang teliti, cetakan roda gigi besar pun selesai dibuat untuk menjamin kualitas benda cor yang akan datang. Sebelum pengecoran, kelebihan air dalam cetakan pasir harus dikeringkan. Para pekerja akan memanfaatkan suhu tinggi dari ember pengecoran yang baru, selesai dicor untuk memanggang. Setelah selesai, mereka akan menutup kembali tutup kotak pasir, untuk mencegah besi cair meluap saat pengecoran. Mereka juga akan mengisi pasir di sekitar tutup kotak pasir dan melakukan penutupan tepi. Kemudian, dibantu dengan alat penangkap, para pekerja akan menambahkan balok besi pemberat di atas tutupnya. Pada saat ini pembuatan cetakan pasir baru dianggap selesai. Sementara itu, di sisi lain para pekerja mulai mempersiapkan pembuatan besi cair. Mereka memasukkan potongan besi bekas, seberat 500 gram per potong, secara bertahap ke dalam tungku peleburan besar. Di bawah nyala api yang berkobar, potongan besi tersebut dengan cepat meleleh menjadi besi cair, kemudian dengan kontrol perangkat, tungku secara perlahan dimiringkan, sehingga besi cair yang mendidih mengalir seperti naga api ke dalam ember pengecoran. Pada saat ini, ember pengecoran yang penuh dengan besi cair perlahan-lahan dipindahkan ke samping cetakan pasir dengan bantuan derek. Dengan kerjasama yang harmonis dari para pekerja, mereka dengan penuh konsentrasi mengendalikan sudut dan arah ember pengecoran, memastikan besi cair yang mengalir dapat tepat sasaran ke mulut pengecoran. Setelah menunggu besi cair mendingin secara alami, derek kemudian mengangkat roda gigi yang telah dicetak. Karena struktur internal roda gigi yang rumit, palu kecil digunakan selama proses penghilangan pasir. Linggis dan alat seperti palu listrik digunakan untuk membersihkan. Melalui kerjasama yang cermat dan kerja keras para pekerja, pasir yang menempel pada roda gigi dibersihkan dengan bersih. Untuk bongkahan besi yang menonjol pada roda gigi, para pekerja menghilangkannya dengan pemotongan yang presisi sejajar dengan permukaan roda gigi. Setelah itu, roda gigi akan dipasang pada mesin bubut vertikal untuk pemrosesan permukaan awal. Meskipun lingkungan kerja biasa saja, peralatan yang digunakan sangat canggih. Mesin bubut vertikal ini dapat melakukan pekerjaan pembubutan dengan 2 pisau bubut secara bersamaan. Pekerjaan pembubutan yang biasanya memakan waktu 2 hari, di sini hanya memerlukan 5 jam untuk diselesaikan, sehingga sangat menghemat biaya waktu. Selama proses pemrosesan, para pekerja harus selalu mengamati kondisi roda gigi dan menyesuaikan sudut serta arah pisau bubut secara tepat waktu, dan membersihkan hasil pembubutan yang dihasilkan. Akhirnya, setelah upaya dan penghalusan yang teliti dari para pekerja, seluruh roda gigi raksasa menampilkan kilau logam yang bersih. Meskipun seluruh proses pembuatan memakan waktu dan tenaga, permukaan roda gigi masih menyisakan jejak butiran pasir yang sangat kecil. Mereka menggunakan metode pengecoran pasir tradisional yang memungkinkan pembuatan roda gigi besar yang sangat presisi dengan sumber daya yang terbatas. Tingkat keahlian ini sungguh mengagumkan dan patut dipuji.